organisasi eksternal kampus, yaitu PMII. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Ririn Putri Nurcahyani sebagai moderator. Yang kedua ada Naila Fadilah sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Siti Anissa Soleha sebagai pemateri kedua, Farhan Maulana sebagai pemateri ketiga, Siti Sapitri sebagai pemateri keempat, dan Siti Nihayatul Rahmah sebagai pemateri terakhir. Latar belakang dari PMII yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, disingkat sebagai PMII. Ini merupakan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang berlandaskan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdiri pada tahun 2020 di Universitas Primagraha. Nah, di sini juga terdapat julukan bagi PMII yaitu Organisasi Bintang 9 dan Biru Kuning. Ini merujuk pada ornamen dan warna pada lambang PMII. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara terhadap organisasi PMII Universitas Primagraha. Nah, yang pertama yaitu tentang permasalahan yang ada di organisasi. Untuk permasalahan di organisasi PMII UPG ini mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin semua organisasi pasti memiliki permasalahan. Nah, setiap kader yang masih memiliki sifat egois, itu masalah yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Karena masalah-masalah di organisasi itu terdapat dua. Yang pertama yaitu dari kader, dan yang kedua yaitu dari pengurus. Nah, masalah yang pertama itu yang dari kader, itu ditimbulkan dari pengurus dan biasanya dari dirinya sendiri. Dan dari pengurus menciptakan budaya-budaya buruk. Misalnya, mungkin dari permasalahan. Sebagai anggota, kita harus tahu permasalahan apa yang terjadi. Contohnya, seperti keaktifan, kurangnya prioritas terhadap organisasi, kurangnya motivasi, dan juga ada yang belum menemukan jati dirinya dalam organisasi tersebut. Kemudian, kurangnya kesadaran dari anggota organisasi bahwa sebetulnya mereka masuk organisasi ini untuk apa dan tujuan awal mereka masuk organisasi ini untuk apa, sehingga itu menghambat organisasi. Selanjutnya yaitu penyebab utama permasalahan dalam organisasi. Di sini ada dua faktor permasalahan dalam organisasi, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu timbul dari dalam diri sendiri, dan untuk faktor eksternalnya yaitu timbul dari tekanan-tekanan dari luar. Misalnya, ada narasi negatif yang terkait organisasi. Kemudian, faktor eksternal lainnya dari tekanan orang tua yang tidak mengizinkan atau kampus yang melarang organisasi. Kedua faktor ini yang memang menghambat. Jika kedua faktor ini dapat diselesaikan, organisasi PMII ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu penjelasan yang ketiga berisi tentang isi permasalahan. Nah, permasalahan ini tergantung dari permasalahannya. Jika permasalahannya dari keaktifan, maka permasalahan tersebut harus ditangani secara cepat. Jika tidak ditangani secara cepat, maka akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tidak hanya itu, permasalahan dalam komunikasi juga akan sering terjadi secara rutin. Selanjutnya yaitu ada teknik yang pernah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Banyak sekali upaya yang memang untuk menyikapi hal tersebut, karena di dalam teknik pengambilan keputusan pasti ada langkah-langkahnya. Adapun beberapa upaya yang dapat menyikapi permasalahan yang pernah terjadi, di antaranya yaitu ada identifikasi masalah, analisis masalah, memakai PDCA, dan yang terakhir yaitu ada solusi alternatif. Baik, di sini saya akan membahas mengenai solusi paling efektif untuk mengatasi permasalahan. Jadi organisasi PMII UPG ini organisasi yang kolektivitis dan individualistik. Jadi organisasi PMII UPG ini mempunyai solusi efektif untuk penyelesaian permasalahan, yaitu dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan.
contoh pendekatan individualistik seperti masuk ke dalam dunianya untuk mengetahui permasalahan yang ada. Kemudian contoh pendekatan kolektivitis seperti setiap kegiatan ada doktrinasi bahwa organisasi itu sebagai batu loncatan, seperti halnya motivator-motivator yang menciptakan ruang untuk berekspresi dan pendekatan dirinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan dan hasil pendekatan. Untuk organisasi PMII UPG ini tidak ada pendekatan lainnya, sama saja dengan pendekatan sebelumnya. Untuk menyadarkan seseorang, organisasi PMII UPG ini melakukan berbagai upaya dan pendekatan untuk penyelesaian masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh. Dalam proses penyelesaian suatu masalah, pihak yang paling bertanggung jawab dan terlibat langsung adalah pemimpin beserta seluruh jajaran struktural organisasi, seperti badan pengurus harian atau BPH, para pengurus, ketua bidang, dan elemen organisasi lainnya. Hal ini karena pemimpin memiliki peran sentral, tidak hanya dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan, tetapi juga sebagai teladan bagi seluruh anggota organisasi. Pemimpin merupakan pedoman utama yang akan menjadi cerminan bagi sikap dan semangat anggotanya. Oleh karena itu, penting bagi seseorang pemimpin untuk menunjukkan sikap yang positif, semangat yang tinggi, dan komitmen yang kuat terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Misalnya, jika seorang pemimpin terlihat tidak bersemangat atau acuh tak acuh, maka hal tersebut bisa memberikan pengaruh negatif dan menular kepada anggota lainnya. Hal ini tentu bukanlah contoh yang baik bagi organisasi. Sebaliknya, kepemimpinan yang mampu menunjukkan semangat luar biasa, tekad yang kuat, serta keinginan belajar yang tinggi akan mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh anggota. Walaupun tidak semua hal dapat dikuasai secara sempurna, namun semangat untuk terus belajar dan mengasah pengetahuan merupakan nilai yang sangat penting. Sikap inilah yang membedakan seorang pemimpin sejati, karena kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik dalam setiap aspek. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan ke-8, yaitu adalah teknik pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Di dalam organisasi PMI Universitas Primagraha ini, pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah. Nah, musyawarah ini digunakan untuk melibatkan seluruh anggota agar munculnya berbagai ide dan juga solusi, sehingga keputusan itu dapat diambil lebih matang dan juga dapat diminimalisir resikonya. Namun, ketika terjadi perbedaan pendapat pro kontra yang sangat tajam, organisasi juga menggunakan voting sebagai alternatif, terutama dalam forum resmi seperti sidang. Voting menjadi solusi ketika musyawarah tidak mencapai mufakat di situasi tertentu yang mendesak. Pemimpin dapat mengambil keputusan secara otoriter tanpa musyawarah ataupun voting dari anggota demi kepentingan dan keberlangsungan organisasi. Meski begitu, keputusan seperti ini tetap harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan kesiapan menanggung resiko. Dengan kombinasi musyawarah, voting, dan kepemimpinan yang otoriter dalam kondisi darurat, PMII menunjukkan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara bijak. Bahasan yang sudah dibahas, yaitu PMI di Universitas Primagraha memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Dengan komitmen untuk mengembangkan potensi mahasiswa dan meningkatkan kualitas kaderisasi, PMI dapat